ada orang yang suka atau tidak suka, itu pasti. Yang tidak suka biasanya yang suka kita larang buang sampah. Kan ada orang yang tinggal ngelempar ya. Kalau kita larang, siapa lo gitu, emang kali punya lo gitu ya. Kadang-kadang kita bawa petugas, kalau gue nggak buang sampah di sini, lo kerjanya apa gitu. Nah kemudian apa sih dampak yang kita rasakan gitu kan ya? Banyak sih, lu ngapain sih gitu bersih-bersihin sungai ya kan? Emang apa sih yang bisa diambil gitu? Kemudian nanam pohon, ngapain sih lu nanam pohon? Ya manfaatnya apa gitu kan, banyak juga yang nanya. Padahal lebih bermanfaat pohon mungkin daripada kita gitu kan? Halo Sobat PMI, selamat datang kembali di Sonda Talk, obrolan yang siap melayani Anda bersama saya Azizi. Nah, di episode Sonda Talk kali ini kita sudah bersama Pak Usman. Beliau merupakan sosok inspiratif lingkungan sekaligus seorang pendiri komunitas masyarakat peduli Ciliwung yang biasa dikenal dengan sebutan Mat Peci. Assalamualaikum Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak? Ya, nama saya Usman Firdaus. Saya adalah pendiri dan ketua masyarakat peduli Ciliwung atau yang disebut Mat Peci. Oh, oke, Pak. Baik, kita mulai ya, Pak, untuk pembahasan topik di episode kali ini. Pertama-tama bisa diceritakan nih, Pak, apa sih yang melatar belakangi atau keresahan Pak Usman di awal sehingga mau peduli terhadap lingkungan di Sungai Ciliwung ini? Ya, awalnya kita prihatin ya dengan kondisi Ciliwung ya. Dulu waktu kita masih kecil itu kan, kalau setiap kita habis main bola di pinggir kali, kita mandi, cari ikan, udang ya. Terus pas kita udah dewasa gitu, udah kira-kira berapa 20-30 tahun berikutnya, di sekitar tahun 80-an, 90, itu ternyata sudah rusak ya, sedemikian rupa ya. Sampah ada di pinggir, sisi kiri, sisi kanan, tengah sungainya gitu. Kemudian pohon-pohonnya juga banyak yang mati ya. Nah, karena memang kondisi sampah yang mengakibatkan itu semua. Kemudian kalau lagi musim penghujan kan Ciliwung airnya naik ya, meluap, sehingga membawa material sampah lagi ke tempat yang ditanami pohon. Nah, dari situ kita coba menggagas suatu ide gitu, kegiatan. Sebelumnya kita nggak pakai nama gitu ya, jadi kita berkegiatan aja membersihkan gitu sambil tahap demi tahap. Nah, kemudian muncullah ide gitu, gimana kalau gerakan ini kita berikan nama. Nah, kemudian setelah beberapa saat ya di kawasan ini yang tempat kita sekarang duduk di sini, ini kita bersihkan per 10 meter awal. Jadi 10 meter ini kan ada 6 ribuan ya, 6 ribuan meter gitu. Kita bersihkan dulu nih 10 meter. Dengan beberapa kawan-kawan akhirnya bisa bersih gitu, separuh sebagian. Nah, sebagiannya lagi kita ajak stakeholder, pemerintah di sini, masyarakat di kecamatan ini untuk sama-sama gotong royong. Kalau dikerjakan oleh sedikit orang aja bisa bersih, kalau lebih banyak orang mungkin lebih bersih lagi ya. Ternyata itu bisa kita dorong semua untuk berkegiatan. Nah, disitulah akhirnya kita mencoba mendeklarasikan yang namanya Mat Peci tadi. Jadi setelah kita bersihkan semua, kemudian kita deklarasikan kegiatan ini dengan nama Mat Peci, Masyarakat Peduli Ciliwung gitu. Jadi aksinya sedikit demi sedikit gitu ya Pak, dan mengajak banyak orang juga gitu. Oke, baik. Sejak kapan sih Pak menekuni untuk jaga sungai dan lingkungan Ciliwung ini? Kalau untuk menjaga itu udah lama sebetulnya, sejak kita masih sekolah ya, SMA gitu. Kita kan biasa untuk berkegiatan sosial terkait dengan kerescuan. Jadi kalau ada banjir gitu, kita biasa gitu bikin kelompok-kelompok rescue dalam penyelamatan teman-teman. Tapi di sisi lain sepertinya tidak hanya harus di situ ya, lingkungannya yang penting yang kita jaga gitu, supaya setiap ada banjir
sampah bisa berkurang gitu. Kemudian bagaimana kesadaran massa kita bangun. Nah di situ kita mulai mencoba bagaimana menggaungkan program-program yang dapat merespon apapun yang terjadi di Ciliwung, sehingga kebersihannya bisa kita jaga, kelestariannya bisa kita jaga. Nah di situ peran-peran Mat Peci dengan programnya mengajak peran serta masyarakat untuk berkegiatan di awal-awal itu, sampai akhirnya kegiatan itu terus secara kontinu kita lakukan sampai sekarang. Oke, selain menekuni kegiatan menjaga Ciliwung, kegiatan apa lagi nih Pak yang biasa atau sedang Bapak tekuni saat ini dalam tentunya aksi perubahan iklim? Ya, perubahan iklim kan sampai saat ini sudah sedemikian rupa ya. Kenyataannya bahwa kita merasakan kalau setiap musim kemarau panas sekali, ya, atau kalau saat musim penghujan itu banjir ya. Kalau musim kemarau kering, panas. Kalau musim penghujan air melimpah gitu sampai meluap ya kan. Nah, akhirnya mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan perubahan iklim. Nah, sejauh mana kegiatan yang kita lakukan? Kami sebetulnya di awal itu semua kegiatan fisik yang kami lakukan. Dari mulai membersihkan sungai, kemudian menanam pohon, melakukan kegiatan-kegiatan perbaikan-perbaikan. Tapi karena ada beberapa stakeholder yang sudah ikutan di dalam kegiatan menangani sungai, kami terutama pemerintah ya dalam hal ini dinas-dinas terkait yang sudah menangani sungai, akhirnya kami mendevelop programnya. Jadi sudah lagi bukan kepada fisik tapi kepada program. Bagaimana development program ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi bukan hanya kita membangun fisik infrastruktur sungai, tapi masyarakatnya juga mesti dibangun, terutama mindsetnya ya, supaya mereka bisa melakukan adaptasi terhadap iklim yang mereka rasakan sekarang gitu. Misalnya kita ajak menanam pohon, mengedukasi mereka bagaimana mengolah sampah, mengurangi sampah, kemudian mengolah sampah dari rumah, kegiatan-kegiatan lain seperti pembelajaran ya. Jadi kita punya 4 pendekatan dalam hal menghadapi krisis iklim. Sekarang kan krisis iklim ya. Yang pertama pendekatannya environment, pendekatan lingkungan. Jadi masyarakat kita ajak nih, ayo kita peduli pada lingkungan kita, tempat kita tinggal. Yang kedua pendekatannya education ya. Education kenapa? Ya memang harus kita latih, masyarakat itu harus kita edukasi, pembelajaran, pendidikan gitu. Sehingga mereka bisa betul-betul paham gitu ya tentang apa yang mereka perbuat pada saat mereka buang sampah atau mereka melakukan kegiatan bersih-bersih. Kemudian pendekatan yang ketiga empowerment, pendekatan pemberdayaan ya. Jadi bagaimana masyarakat bukan hanya sekedar membersihkan sampah, tapi bagaimana mereka bisa mengolah yang organik jadi kompos, kemudian jadi pupuk cair, yang lain-lain, kemudian yang anorganiknya mereka bisa daur ulang atau mereka bisa melakukan kegiatan bank sampah. Yang tadinya buang sampah bayar, sekarang mereka malah dapat menabung sampah. Nah, kemudian yang pendekatan keempat yaitu spiritual. Nah, pendekatan spiritual ini penting karena kalau di dalam ajaran Islam selalu didengungkan anazopatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Nah itu jangan hanya menjadi jargon, tapi jadikan sebuah kebiasaan. Jadi kebersihan itu memang sebagian dari iman. Jadi orang beriman itu pasti bersih, pasti cinta lingkungan, kebersihan. Nah, spiritual ini juga menyangkut dengan kultur ya, local wisdom, kearifan lokal. Jadi kita ajak bahwa nenek moyang kita dulu selalu menjaga lingkungan hidupnya, gitu. Meskipun mereka tinggal di pinggir sungai, tapi keberadaan sungai mereka jaga. Yang sekarang masih dilakukan oleh suku Baduy atau suku-suku anak dalam atau suku-suku lain yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, ya, kearifan lokal itu, sehingga mereka dapat ada keberlangsungan proses menjaga alamnya, gitu. Ya. Baik Pak, memang dari yang tadi Bapak sampaikan khususnya juga pendidikan ya Pak. Saya memang sudah melihat di Instagram Mat Peci juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang sederhana tetapi berkelanjutan gitu ya Pak.
Baik, selanjutnya saya pernah mendengar tentang pembangunan wera sungai. Nah, boleh diceritakan lebih lanjut, Pak, wera sungai itu apa sih, Pak? Jadi sebetulnya itu wilayah sungai ya. Jadi wilayah sungai maksudnya gini, kalau kita bicara sungai itu bicara das. Das itu daerah aliran sungai. Jadi wilayah sungai gitu maksudnya. Kemudian kalau kita bicara das, itu juga bicara tentang bagaimana hulu sungai, bagaimana badan sungai, bagaimana hilir sungai, kemudian setu atau danau-danau yang ada di sekitar sungai, kemudian hutan-hutannya, apakah ini masih tetap bisa dijaga gitu, karena bicara sungai juga termasuk bicara siklus hidrologi. Jadi bicara sungai bukan hanya sekedar sepenggal sungai, bukan hanya di sini di tengah kota, tapi harus dari hulu ke hilir. Jadi kalau bicara sungai ini menyeluruh, termasuk das. Nah, yang dimaksud tadi Wira itu adalah wilayah sungai yang bisa mengcover kondisi atau keberadaan di lingkungan sungai itu. Jadi kalau seandainya itu tidak dijaga, maka seperti sekarang Ciliwung ini kalau hujan di hulu, dampaknya sangat besar di Jakarta. Tapi kalau hujan di Jakarta nggak banyak dampak terhadap Sungai Ciliwung. Tapi kalau di hulu sudah hujan, maka dampaknya akan lebih besar. Meskipun di sini terik seperti ini, naik airnya kan, kita bisa lihat ya dalam posisi sekarang. Ini kalau misalnya pernah terjadi juga beberapa tahun yang lalu, di sini panas terik, ternyata kiriman dari hulu. Ada air hujan di hulu, sehingga di sini meluap banjir. Kenapa bisa demikian? Karena daya tampung sungainya sudah tidak memadai. Jadi air hujan yang turun itu pas sampai dia di bumi, daerah yang tempat dia turun banyak berubah. Udah jadi rumah, jadi villa, ya kan di kawasan dulu tuh banyak kan jadi villa, jadi tempat orang bertanam sayur yang tadi tanaman hutan. Sehingga di sungainya sendiri juga banyak okupasi, orang menjarah sampai badan sungai bahkan rumah-rumahnya. Sehingga sungai menyempit. Akhirnya kapasitas air hujan yang turun ke sungai itu melimpah, sehingga menyebabkan banjir. Seperti itu. Jadi memang kalau bicara wilayah sungai itu harus menyeluruh, di mana air ini harus bisa di-manage atau dikontrol sedemikian rupa supaya tidak mengakibatkan banjir. Nah, karena terjadi perubahan tadi oleh manusia, maka wajar kalau air akan mencari tempatnya lagi yang sudah diambil oleh manusia ya. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, berarti wara sungai itu bukan hanya sungainya aja ya Pak, tapi sekeliling di sungainya itu betul. Gitu. Oke, baik. Menyeluruh, termasuk manusianya ya. Oh iya, termasuk orang-orang yang ada di sekitar sungai. Sebelum adanya mungkin komunitas Matpeci ini ya Pak, seperti apa sih Pak aktivitas masyarakat di Sungai Ciliwung? Jadi kalau Sungai Ciliwung ini kan kalau kita belajar tentang sejarahnya, dulu digunakan untuk jalur lintas ya. Iya. Jadi perdagangan terutama. Jadi kalau dulu saya sering melihat getek. Jadi kalau orang bawa bambu ke Manggarai itu selalu lewat sungai, gitu. Ya mungkin karena sekarang sudah pendangkalan, penyempitan, kemudian udah banyak akses jalan ya. Jadi digunakan truk nggak lewat sungai lagi. Kemudian aktivitas masyarakat tuh biasanya mencuci dulu, mandi ya, terus memancing, menjala ikan. Nah, tapi kan belakangan terakhir itu sekitar tahun-tahun 90-an kalau mancing aja dapatnya sampah ya, jaring sampah. Kemudian ngapain aja gitu kalau di sungai itu nggak enak, karena sangat kotor. Kemudian kualitas airnya juga tercemar sehingga ikan-ikan yang dulu ada sempat hilang tuh beberapa periode, sehingga nilai ekonomi dari sungai sendiri itu berkurang kan. Akhirnya masyarakat sudah jarang lagi menggunakan itu sebagai cuci segala macam, tapi berubah fungsi. Sungai ini jadi tempat sampah, ya kan, mereka buang sampah, akhirnya sungainya kotor, ikannya berkurang, kemudian pinggir sungainya juga ditumpuki sampah, sehingga pohon-pohon buah yang tadinya berbuah untuk hinggapnya burung itu juga berkurang. Nah, jadi banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat gitu ya, terutama untuk kehidupan sehari mereka. Tapi dari sisi ekonomi
Sekarang sudah banyak berkurang karena ikannya udah semakin sedikit ya. Seperti itu sih yang sering kita lihat gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya tadi berkaitan dengan yang pendidikan gitu ya Pak. Ada yang menarik, saya melihat di sini ada pendopo yang bertuliskan saung edukasi sekolah Sungai Ciliwung. Nah, saung tersebut itu diperuntukkan untuk apa sih Pak biasanya? Jadi memang ada beberapa wilayah yang sudah kita bangun ya. Yang pertama, sebenarnya yang pertama di sini. Jadi MATPC berdiri 6 Juni 2006 tuh di sini, di Kelurahan Cikoko. Kemudian kita punya lompatan program. Jadi setiap 5 tahun kita punya target gitu. Targetnya ini, target ini. Nah akhirnya target itu dari tahun 2006 kemudian ke 2009 pembersihan lokasi sini diberesin lah ya. Kemudian peresmian deklarasinya 6 Juni 2009. Nah dari 2009 ke 5 tahun ke 2014 kita sudah menjangkau dari Manggarai sampai Serengseng Sawah. Nah sekolah sungai yang kita bangun itu ada di Serengseng Sawah, yang batas Jakarta Depok, batas Jawa Barat DKI. Kemudian ada di Lenteng Agung. Memang kita bikin pendopo-pendopo. Tujuannya apa? Yang pertama tadi kita kan ada 7 sub tema ya, program ya dari kegiatan. Yang pertama konservasi. Nah orang kan apa sih konservasi kan gitu ya. Jadi bagaimana orang kita ajari cara mengkonservasi ya. Kemudian ada juga yang kedua urban farming, pertanian kota dan ini apa kegiatan-kegiatan ketahanan pangan. Kayak gini kan kita bangun nih ada kolam ikan, ada tanam sayur. Nah ini bagian daripada ketahanan pangan. Nah, kemudian ada pengolahan sampah. Ada limbah dan sampah ya, jadi kita lakukan itu. Terus kita juga punya edukasi dan pemberdayaan. Nah, edukasi dan pemberdayaan untuk menjalankan program itu dilakukan di sekolah sungai itu, di pendopo-pendopo. Kemudian ada lagi kearifan lokal, budaya dan kearifan lokal. Ini kita jaga nih. Nah, bagaimana melaksanakannya lewat kegiatan sekolah sungai di pendopo-pendopo. Nah, termasuk di sini sebetulnya di sini juga ada. Untuk segmentasinya kita tidak membatasi dari usia, jadi dari usia dini sampai lansia. Jadi ada usia dini, ada TK gitu kan, ada SD, SMP, SMA, kemudian universitas, mahasiswa. Juga orang-orang yang mungkin orang-orang pensiun atau orang-orang yang mereka dulu pernah di lingkungan hidup, kerja di lingkungan hidup, kemudian mereka pensiun, tapi mereka ingin sebagai relawan gitu ya, mengajar dan lain-lain. Kita himpun dalam kegiatan itu. Nah di pendopo-pendopo itulah semua aktivitas klasikalnya kita lakukan. Tapi kegiatan yang paling ininya kegiatan lapangan, yang kegiatan yang dominan ya. Yang paling banyak. Yang paling banyak. Jadi di lapangan, di sempadan sungai, di sungai gitu. Ada perahu kita siapin. Kita ingin mengajak bahwa sungai ini harus kembali menjadi tempat peradaban kita. Kita bangkitkan lagi peradaban kita bukan untuk merusak, tapi peradaban kita untuk memperbaiki dan menjaga. Seperti itu. Oke, jadi memang di MATPC ini dan juga beberapa sekolah tadi ya Pak, itu tidak mengenal siapa gitu Pak. Jadi siapa saja bisa ikutan gitu ya Pak. Oke, bisa diceritakan juga nih Pak. Kira-kira apa sih manfaat yang Bapak rasakan nih selama menjaga sungai ini? Dan adakah tantangan dari mungkin dari internal maupun eksternal gitu ya Pak? Karena kan tentunya untuk menjaga lingkungan ini kan bukan merupakan pekerjaan yang mudah ya Pak. Itu bisa diceritakan Pak? Iya. Jadi ada beberapa hal yang memang kita temui ya di lapangan ya. Dinamika masyarakat ini luar biasa. Ada orang yang suka atau tidak suka, itu pasti. Yang tidak suka biasanya yang suka kita larang buang sampah. Karena ada orang yang tinggal ngelempar ya. Kalau kita larang, siapa lo gitu. Emang kali punya lo gitu ya. Kadang-kadang kita bawa petugas, kalau gue nggak buang sampah di sini, lo kerjanya apa? Gitu. Ada. Jadi itu mindset ya. Makanya kita buatlah sekolah sungai untuk mengedukasi. Itu yang pertama. Kedua,
tantangan yang lain itu yang dari masyarakat, khususnya dulu kan kawasan-kawasan di pinggir sungai ini tanah tak bertuan. Ada masyarakat, ada yang sebagai lembaga ormas, ada yang lain-lain, ada yang oh ini tanah gue nih gini segala macam. Nah itu tantangan juga. Jadi itu kita lakukan bagaimana mengedukasi mereka supaya sungai ini tetap terjaga, terawat. Orang dulu di sini nggak ada yang berani, karena konon katanya ada hantunya lah, inilah segala macam gitu ya, ada tindak kriminal. Nah untuk mengeliminir itu kita lakukan kegiatan di sini, sehingga oh sekarang masyarakat dulu sih belum seperti ini ya, tapi setelah kita ada kegiatan kan ramai, jadi masyarakat juga tenang, aman gitu. Nah kemudian kita upayakan kepada masyarakat supaya kita nggak usah mikir yang besar-besar gitu. Melakukan kegiatan itu kan, mesti apa lakukan yang berat-berat, nggak juga. Kita lakukan yang kecil, misalnya mulailah kita mengolah dan memilah sampah dari rumah gitu. Kalau sampah organik bisa diolah di rumah, kenapa harus kita buang gitu kan? Bikin kompos misalnya kan, bikin media tanam segala macam itu kan bisa kita gunakan. Juga ada bank sampah. Nah sampah organiknya bisa jadi dikelola, jadi nggak usah dibuang ke sungai gitu. Ya, jadi hal-hal yang kecil aja dulu kita lakukan. Kemudian kepedulian kita terhadap lingkungan ini, karena kalau kita peduli terhadap lingkungan juga akan menjaga kita gitu. Jadi memang ada hal-hal yang kadang-kadang orang lupa gitu. Nah kemudian apa sih dampak yang kita rasakan gitu kan ya? Kak banyak sih, lu ngapain sih gitu bersih-bersihin sungai ya kan? Emang apa sih yang bisa diambil gitu? Kemudian nanam pohon, ngapain sih lu nanam pohon? Ya nggak kayak apa, manfaatnya apa gitu kan, banyak juga yang nanya. Padahal lebih bermanfaat pohon mungkin daripada kita gitu kan, daripada kita yang nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi manfaatnya banyak. Setelah periode dari 2014 ke 2024 10 tahun, itu di tahun 2022 kualitas air Ciliwung itu meningkat dari level kelas 4 yang buruk ya, sekarang level kelas 2. Artinya ada peningkatan kualitas. Makanya jangan heran kalau ternyata di Sungai Ciliwung sudah ada ikan, kembali ikan muncul. Di samping ikan asli yang ada, kita juga sering menabur bibit ikan di sungai. Artinya kualitasnya meningkat, sehingga dampak positifnya ikannya ada lagi. Ya, kemudian dari tanaman yang kita tanam, kita kan sekarang lebih memfokuskan sejak 2014 itu tanaman buah. Ya, tanaman buah. Setelah kita tanam tanaman buah, burungnya muncul lagi. Musang, bajing, ya, tupai semua. Jadi yang dulu hampir hilang sekarang muncul lagi. Jadi di sini kalau tiap pagi ini sangat variatif bunyi burung. Jadi kita nggak perlu bikin sangkaran, biarin aja dia lepas gitu. Nanti sore begitu lagi. Kemudian dari kualitas air yang meningkat, sekarang udah mulai lagi akan digunakan untuk air baku, untuk air pam ya. Artinya dampaknya luar biasa dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kemudian pemeliharaan sungai ini memang secara rutin kita lakukan. Kita bekerja sama dengan dinas-dinas terkait ya, dengan dinas LH, kemudian dengan dinas SDA, sumber daya air. Kemudian juga dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Kementerian PUPR, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, bagaimana menjaga kualitas airnya. Nah, akhirnya dampaknya kembali ke masyarakat. Sekarang mancing banyak ikannya gitu kan, karena sampahnya udah berkurang ya. Meskipun nggak bisa nol lah, karena yang di hulunya luar biasa, orang buang sampah. Jadi pada saat musim hujan ya, kita lihat itu kan, ada aja kan yang masih mengalir sampah yang dibuang oleh orang. Nah, bukan orang sini tapi yang dari sana ya. Yang dari sana. Nah, seperti itu. Jadi ada dampak yang dirasakan juga oleh kita, oleh masyarakat, oleh saya terutama. Yang kita bangun nih di beberapa tempat masyarakat bisa gunakan. Kayak saungnya ya, mereka bisa gunakan untuk kegiatan keluarga, kegiatan organisasi masyarakat, RT RW, PKK, Posyandu. Kemudian tempat-tempat yang lain yang pengolahan sampahnya, dia bisa belajar mengolah sampah, kemudian bisa belajar bagaimana menangani limbah, karena kita bangun juga instalasi pengolahan air limbah di beberapa lokasi. Jadi banyak manfaat ya, ketimbang sungai didiamkan aja, nggak ada aktivitas, akhirnya yang numbuh alang-alang kan. Nah ini
dengan kegiatan urban farming mereka bisa nanam kangkung kan, kayak di sana kan tuh udah pada mulai nanam kacang, kangkung segala macam. Artinya sekarang sudah ada benefit untuk masyarakat ya. Jadi memang nggak gampang, itu perlu waktu lah ya untuk menjadikan sungai kembali bisa dimanfaatkan. Jadi dengan kita menjaga kelestarian sungai itu, sungai ini kayak bisa memberi manfaat gitu ya Pak, bagi kita banyak memberikan manfaat. Jadi kalau kita dengan teman-teman relawan tuh kita jaga alam, alam jaga kita. Jadi kira-kira seperti itulah ya. Jadi kita saling menjaga karena kita hidup berdampingan. Nggak bisa kita abaikan begitu saja. Oke, baik Pak. Selanjutnya apresiasi apa saja yang sudah Bapak dapatkan hingga sampai saat ini? Apresiasi banyak banget ya. Saya juga lupa tuh, hampir setiap tahun sampai dengan tahun 2020 tuh kita ada. Yang paling berkesan waktu saya diundang ke Istana Negara ya. Kita mendapatkan lencana emas. Waktu itu sekitar tahun 2010 kalau tidak salah. Itu kita kaget juga ya. Selama ini kan awal-awal kegiatan kita kan kita nggak dilirik orang ya. Bahkan kita minta bantuan aja susah kemana gitu kan. Ya karena kita prinsipnya berbuat saja gitu, kita berbuat aja. Ternyata banyak orang yang memperhatikan ya. Ada beberapa lembaga-lembaga yang sangat concern, ternyata mereka secara diam-diam itu memperhatikan. Akhirnya kita diundang, tiba-tiba dapat penghargaan itu, dan banyak penghargaan-penghargaan lain. Misalnya Kalpataru gitu ya, di tingkat provinsi, di tingkat kota. Kemudian ada dari kementerian, PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, itu udah pasti ya. Itu selalu ya. Bahkan dari NGO-NGO lain, lembaga-lembaga lain yang memang memberikan apresiasi bahwa MatPeci ini keberlanjutan gitu programnya sampai hari ini. Kita udah 18 tahun kalau kita hitung dari 2006 sampai sekarang. Artinya memang saya punya target. Jadi setiap tahun tuh harus ada target. 5 tahun harus begini, 5 tahun harus begini. Nah, target kita sampai dengan 2014 kan sampai di Manggarai, sampai di batas Jakarta, Jawa Barat ya, Depok. Nah, dari 2014 ke 2019 dari hulu ke hilir target kita tuh, dan beberapa sungai DKI udah tercapai. Kemudian dari tahun 2019 ke 2024 nih target kita internasional. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan di tingkat internasional. Kadang-kadang mereka yang datang ke sini mahasiswa atau pelajar dari mancanegara, atau kita yang ngikuti forum. Misalnya kayak forum Hari Air Dunia yang besok akan di Bali, itu kita juga rencana akan partisipasi. Kemudian yang beberapa tahun yang lalu juga di Labuan Bajo kita juga ikut, udah mulai di forum-forum itu, atau program-program mereka Asia Pasifik misalnya, atau Asia atau Amerika atau Eropa yang dilangsungkan di Ciliwung bersama kita. Jadi seperti itu. Berarti luar biasa sekali ya Pak apresiasi yang sudah didapatkan ya, gitu. Alhamdulillah ya. Dari nasional maupun tadi sudah sampai internasional ya Pak. Selanjutnya mungkin kalau ada anak muda dan juga sobat PMI ini yang ingin menjadi seperti Bapak nih. Nah, kira-kira apa sih Pak langkah yang harus kita lakukan? Jadi kalau menurut saya dari awal dulu, lakukan yang pertama yang paling gampang dari diri kita ya. Kita dulu nih gitu. Jadi kalau misalnya gini, kita mau ngajak orang bersihkan sampah, tapi depan rumah kita banyak sampah. Kira-kira orang mau nggak ya? Di rumahnya aja gitu. Jadi sebelum kita mulai, kita itu lakukan, berikan contoh ya. Kedua, kalau kita mau membersihkan sungai juga, sungai di base camp kita harus bersih. Sebelum kita ngajak orang, oh gimana mau membersihkan sungai, yang sungai di tempat kita aja kotor, itu ya yang pertama. Kemudian, cara-cara yang paling sederhana lah ya, yang anak-anak muda sekarang kan, sekarang banyak nih teman-teman milenial ya melakukan kegiatan aksi-aksi. Nah itu terus diteruskan gitu. Kemudian kalau mau menjadi seperti kita gitu, bisa gabung di sini. Kita tempat kita ada di sini, ada di Serengseng, ada di Lenteng Agung, ada juga di kawasan Hulu. Jadi kalau PMI mau ini ke Hulu, ayo ke Hulu. Di sana kita punya ranger yang kita tugaskan memang untuk menjaga hulu. Jadi kalau
kita sudah terintegrasi itu dengan jaringan kita. Jadi kalau misal di hulu hujannya luar biasa, mereka akan kirim berita, foto, video, sehingga di Jakarta ini kita siap gitu. Akan kita sebarkan lagi informasi ini ke grup-grup WA yang ada ya, terutama supaya untuk antisipasi dini gitu. Nah kemudian cara bergabung juga nggak ada syarat khusus ya. Yang penting ada kemauan, keinginan yang sama, bagaimana menjaga lingkungan. Nah saya berharap teman-teman milenial, Gen Z yang sekarang ya, ayo mulai gitu. Mulainya dengan cara yang sederhana aja, yang gampang. Jangan yang berat-berat ya. Nanti diri kita sendiri, nanti ajak keluarga kita, ajak RT kita, teman-teman di RT kita, ajak keluarga di kelurahan, terus sampai nasional akhirnya. Itu saya yakin kalau kita mulai dari awal. Kemudian lakukan dari hal yang sederhana. Misalnya kalau kita habis makan snack atau apa, kantongin. Ada tempat sampah baru buang. Itu kan sederhana sekali ya. Tapi kebajikan itu kan, kalau dalam bahasa agama, setiap satu kebajikan diganjar 10 kebajikan. Coba kalau kita habis makan permen kantongin, itu satu kebajikan ya. Coba kalau 10 permen. Atau kita nanam pohon. Coba kalau kita nanam pohon satu pohon, pahala 10 kebajikan. Tapi sodakohnya luar biasa, memberikan kesejukan, oksigen, yang melihat enak juga, merasakan manfaat. Nah jadi lakukan dari hal yang paling gampang. Kemudian kalau mau bergabung ke sini silakan datang ke tempat kita, lihat medsos kita juga boleh, nanti bagaimana kita bisa berinteraksi. Jadi sesuatu yang gampang, yang bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman generasi yang sekarang. Oke, baik Pak. Jadi kita harus mulai dengan langkah kecil dan juga sederhana ya Pak, yang bisa mungkin nantinya berkelanjutan dan berdampak ke semua. Dan di sini juga menerima ya Pak, untuk siapa saja boleh untuk ke sini gitu ya Pak, melihat atau mungkin memberikan edukasi. Betul. Gitu. Dulu kan gini ya, kalau kita bicara dulu waktu saya awal bergerak, Sungai Ciliwung ini kan panjangnya 120 kilo ya. Mungkin nggak sih saya bersihkan 120 kilo? Iya. Kan nggak mungkin, makanya kita bersihkan dulu sini kan. Setelah ini bersih, kita replikasi nih, kita duplikasi kiri kanan terus ya semua, akhirnya sampai ke hulu ke hilir. Sekarang terjadi semua orang dari hulu ke hilir udah mulai banyak bergerak. Artinya, oh ternyata bisa. Jadi sesuatu yang dulu saya pikir mustahil itu bisa terjadi. Nah sekarang karena kita juga udah berhasil di kawasan Jabodetabek, kita juga sudah ke nasional. Jadi dari Aceh sampai Papua kita sudah pernah membina teman-teman komunitas di nasional. Nah, artinya target-target kita yang tadinya cuma di sini hulu hilir ya, kemudian nasional sekarang sudah tercapai. Kemudian juga target internasional tadi ada beberapa kegiatan yang bisa kita ikuti. Artinya semua ini bisa kita lakukan kalau ada kemauan. Nah, dan sampai hari ini Mat Peci alhamdulillah masih terus berjalan ya dengan program, meskipun pasang surut ya, namanya kita kegiatan sosial, relawan sifatnya. Jadi bagi saya itu dinamis saja, dinamika. Jadi ada yang datang dan pergi, kemudian kita latih lagi orang. Yang penting tujuan kita untuk memberikan dampak kepada orang secara positif itu udah bisa berjalan. Oke, baik Pak. Nah, udah nggak kerasa nih ya, Pak, kita sudah ada di penghujung obrolan. Mungkin sebelum menutup episode kali ini, apakah ada pesan ataupun ajakan kepada masyarakat Jakarta khususnya dari Sobat PMI dalam menjaga kebersihan sungai, Pak? Ya untuk Sobat PMI ya, kita bisa lakukan menjaga lingkungan terutama Sungai Ciliwung ya, kita bisa mulai dari sekarang. Nah bagaimana cara melakukannya? Lakukanlah hal-hal yang sederhana. Yang pertama misalnya tidak membuang sampah secara sembarang. Yang kedua menjaga lingkungan kita ini tetap sejuk, indah, rindang ya, dengan menanam pohon. Atau bisa bergabung dengan teman-teman Mat Peci ya. Kita akan mengedukasi, kita akan memberikan bimbingan baik secara teknis, secara berkelanjutan, seperti apa cara merawat lingkungan kita sehingga tercapailah apa yang nantinya kita inginkan. Bagaimana kita dapat menghadapi adaptasi perubahan iklim dan krisis iklim yang mulai dirasakan saat ini. Saya rasa itu ya. Sekali lagi semangat dan kita jaga alam, alam akan jaga kita. Ya. Baik, inspiratif sekali ya. Terima kasih Pak Usman atas cerita serta berbaginya ya Pak, pengalaman dan lain sebagainya yang sangat
tentunya inspiratif, luar biasa, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Sebuah hal yang begitu luar biasa nih ya, yang Sobat PMI bisa lakukan ya banyak, dikarenakan ternyata masih ada nih yang begitu memperhatikan lingkungan hidup dengan penuh ketulusan dan juga menjaganya dengan sepenuh hati. Oke baik, jangan lupa Sobat PMI untuk follow PMI DKI Jakarta dan jangan lupa juga subscribe YouTube PMI DKI Jakarta. Bagikan kebaikan ini sebanyak-banyaknya kepada teman dan juga keluarga. Sampai jumpa di episode Sanda Talk berikutnya. Saya Azizi pamit undur diri. Sanda Talk, obrolan yang siap melayani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.